Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lia Ramasanti dari kampus A Institut Siami, ingin mewawancarai Ibu Sutini. Semoga Ibu berkenan ya Ibu. Oke, aku mulai. Nomor 1, apa yang narasumber ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu menurut saya ya pedoman hidup kita bangsa Indonesia. Jadi segala sesuatu hal itu kita harus berpedoman pada yang 5 sila yang ada pada Pancasila. Oke, pernahkah narasumber mendapatkan mata pelajaran Pancasila waktu di sekolah? Tahun berapa atau waktu sekolah tingkat apa? Sudah berlangsung berapa tahun yang lalu? Mendapat pelajaran tentang Pancasila dari SD, SMP, SMA kami sudah dapat ya waktu itu. Tapi ketika ada penataran itu di kuliahan itu kami nggak dapat karena udah lewat itunya. Jadi masuk di kuliahan tahun 81, sedang penataran itu ada di tahun 80-an ke atas. Jadi kami memang nggak pernah penataran itu. Oke, baik. Lalu, pernahkah narasumber mendapatkan penataran secara intensif tentang Pancasila, misalnya penataran P4, kapan, dalam program P4 pola apa? Waktu itu kebetulan kita udah semester 2, udah tidak kebagian penataran lagi, udah tahun kedua. Jadi adanya program penataran itu udah lewat, jadi kami nggak dapat. Secara umum, bagaimana persepsi narasumber tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di Indonesia pada masa sekarang ini? Apakah masih tetap kuat atau sudah agak memudar? Mohon dapat dijelaskan dengan jawabannya. Kalau secara umum ya, sebenarnya di masyarakat itu tidak bisa dikatakan memudar semuanya. Ada pada kalangan tertentu, kalangan terutama yang berpendidikan, itu nilai-nilai Pancasila saya rasa tidak susah untuk memudar karena mereka sudah terpatri ya di kalangan pendidikan. Tapi masyarakat pada umumnya yang kalangan rendah, pendidikan rendah, kemungkinan itu memang ada. Bisa kita lihat dari gejala kita ya sehari-hari, misalnya ada pencuri ketangkap langsung gitu. Kalau dulu itu kan tidak, pasti dulu ditanya dulu. Kalau sekarang kan ayo kita pukuli rame-rame, itu contohnya. Menurut narasumber, pentingkah nilai-nilai Pancasila di masyarakat lagi bagi kalangan masyarakat mana saja? Kira-kira sebagaimana bentuk pendidikan Pancasila yang sebaiknya? Kalau di masyarakat itu ya dari pengajian kita masuk ke misalnya di pengajian, karena nggak mungkin kan kita mengumpulkan masyarakat secara umum gitu. Kalau di pengajian kan ya orang dari kalangan mana aja yang datang ke situ ya, kita lah sisipkan sedikit-sedikit itu mengenai nilai-nilai Pancasila itu dari Ustadz yang mengajar. Kalau kita ngumpulin orang misalnya di RT ada penataran Pancasila, kayaknya itu nggak mungkin. Oke. Menurut narasumber, bagaimana kondisi kehidupan keagamaan atau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia pada masa sekarang ini? Bagaimana pula apabila kondisi kehidupan keagamaan sekarang ini diperbandingkan dengan kondisi pada masa sebelum reformasi tahun 1998 lalu? Kalau keadaan keagamaan sih saya rasa orang masih tetap ini ya, hanya sekarang itu efek dari kejadian tahun itu ya yang reformasi itu emang orang sekarang lebih banyak euforia, boleh bilang apa-apa demo apa-apa karena ada kebebasan itu. Sebelumnya kan enggak, tapi sebenarnya ada juga sisi positifnya. Jadi orang bisa mengungkapkan ada aspirasi ya. Kalau dulu kan orang takut-takut sebelum itu main ini, kalau ada orang yang lain sendiri main di ciduk atau kan sekarang kan bebas.
bebas orang ya, ada segi baiknya, ada juga segi ininya buruknya. Bagaimana kondisi kehidupan dari segi kemanusiaan atau sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab bangsa Indonesia sekarang pada masa ini? Bagaimana pula apabila kondisi kehidupan kemanusiaan tersebut diperbandingkan dengan kondisi pada masa sebelum reformasi tahun 1998? Kalau apa namanya kemanusiaan itu ya itu tadi seperti contoh kalau dulu tuh misalnya ada katakanlah pencuri gitu ya kan dulu dimusyawarahkan bagaimana ini, kalau sekarang kan apa karena ada kebebasan itu tapi kemanusiaan ya tetap aja ini sih di kalangan tertentu masih pegang itu kemanusiaan bahwa kita harus berkemanusiaan lah, tapi di sisi lain masih kita jumpai atau sudah kita jumpai yang model begitu. Jadi demikian ada sesuatu yang dipandang masyarakat tidak pantas seperti mencuri ya apa ya langsung di ini sendiri apa namanya ya diadili sendiri gitu. Bagaimana kondisi kehidupan persatuan di sila ketiga, persatuan Indonesia, bangsa Indonesia pada masa sekarang ini, dan bagaimana pula apabila kondisi kehidupan persatuan Indonesia itu diperbandingkan dengan kondisi pada masa reformasi tahun 1998? Kalau persatuan sih selama ini apa ya boleh dibilang gerakan sebenarnya gerakan untuk apa namanya negara Islam sebenarnya dari zaman dahulu itu ada, hanya mereka bersembunyi gitu ya. Jadi mereka mungkin ya bercita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII ya, itu memang sejak dulu kala ada. Tapi kan kita ini negara berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan negara Islam doang. Jadi ada sebagian orang yang menginginkan memang itu. Jadi apa namanya ingin bahwa persatuan ini dinodai dengan itu ya, tapi sebagian orang juga kita tetap mempertahankan karena memang pedoman hidup kita Pancasila, kok masa kita mau satu nanti agama lain bagaimana istilahnya, karena kita kan dari awalnya juga dari tahun Undang-Undang Dasar 1945 kan berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan beragama Islam doang. Jadi di satu sisi boleh dibilang disimpulkan ada usaha untuk itu dari tahun sebelum reformasi juga sampai sekarang juga, tapi dari satu sisi kita juga apa ya sangat-sangat memegang ini bahwa kita ini negara sudah bagus, pokoknya pedoman Pancasila. Jadi mengakui semua agama dan kita tetap bersatu dan apa ini keinginan untuk mendirikan negara berdasarkan itu ya biarin aja istilahnya, yang penting kita yang apa namanya yang menginginkan kita tetap bersatu ya tetap menjaga persatuan itu. Bagaimana kondisi kehidupan permusyawaratan atau sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bangsa Indonesia pada masa sekarang ini? Bagaimana pula apabila kondisi kehidupan permusyawaratan rakyat itu diperbandingkan dengan kondisi pada masa reformasi, sebelum reformasi tahun 1998? Kalau apa namanya ya permusyawaratan istilahnya ya boleh dibilang sekarang lebih berkembang ini Mbak, lebih apa ya menerima ini gitu apa namanya kalau dulu kan misalnya kita pertemuan gitu ya seperti sudah dipatok bahwa kita tujuannya ini. Kalau sekarang kan bebas, jadi demikian kita ungkapkan keinginan kita ya, misalnya di RT aja. Kalau dulu kan misalnya pemilihan RT masih ini apa namanya ya, kita menginginkan RT dia misalnya ya. Kalau sekarang kan maunya ini ya terbuka di forum itu, jadi nggak ada ditutup-tutupi lebih ini ya. Pokoknya efek reformasi emang lebih ini lah.
lebih membuka peluang orang untuk mengemukakan pendapat, membuka peluang untuk orang berbicara lebih berani, lebih bebas. Menurut narasumber, bagaimana kondisi kehidupan keadilan sosial atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia pada sekarang ini? Bagaimana pula kondisi itu diperbandingkan dengan sebelum reformasi tahun 1998? Kalau keadilan ya Mbak, dari dulu kalau dibilang adil itu ya memang sulit ya, karena adil bagi orang itu tidak sama. Kita kasih sedikit begini dia belum adil, mungkin sedikit itu untuk orang lain adil. Jadi tapi dulu sebelum orang reformasi kan orang takut menyuarakan keadilan istilahnya. Tapi sekarang pemerintah itu berharap dengan bantuan yang disalurkan tuh ya macam-macam, yang ada untuk orang miskin, yang untuk keluarga harapan, untuk PKH lansia. Pemerintah itu berharap bahwa itulah caranya untuk ini keadilan itu. Jadi kalau dari dulu kan misalnya bantuan datang, orang keluarga RT semua yang dapat, karena tidak berdasarkan seperti sekarang. Sekarang tuh bantuan semua tuh berdasarkan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau data itu tidak masuk ke Kemensos ya bagaimana untuk mengetahui bahwa dia butuh dana ya, atau butuh untuk biaya anak sekolah, itu semua lewat DTKS. Yakinkah Anda bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara maju dan terkemuka di tingkat dunia? Apa dasar argumentasi dari jawaban? Kalau ibu berharap ya, yakin bahwa Indonesia sekarang banyak anak-anak yang berpotensi belajar ke luar negeri, dapat biaya dari tiap tahun Mbak, itu namanya LPDP ya, lembaga penjamin dana ya, anak ke luar negeri itu ratusan, bisa dibilang setiap angkatan itu 1.000 lebih istilahnya ya. Itu kebetulan ya karena anak saya sendiri mengalami, jadi itu bisa cerita ya. Itu kalau mereka pulang dan mereka dengan ilmu dan bekal yang sudah didapat, saya nggak pesimis, optimis bahwa negara kita akan bisa maju, karena sumber ininya anak-anak sekarang itu pintar-pintar luar biasa. Apakah Anda yakin bahwa sesungguhnya manusia Indonesia sekarang ini masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Kalau itu yakin, pertama karena kita juga program pemerintah sekarang manusia unggulan itu berarti dari dia kecil, dari dia dibentuk di dalam tubuh ibunya itu dia udah dipersiapkan. Sekarang kan ada program pemberantasan stunting, jadi ada program juga pendampingan keluarga. Bahkan sebelum jadi pengantin aja kita sudah dampingi. Nah itu diharapkan kalau mereka yang mau ini ya menikah dan akhirnya mendapat keturunan, itu keturunannya unggul, karena dari 0 bulan dari demikian terjadi konsepsi itu sudah dipersiapkan. Sekarang gini aja contohnya, pengantin yang mau menikah, kalau seandainya dia tidak lolos dengan tes kesehatan, itu silakan menikah tapi harus menunda hamil, karena dengan kondisi ibunya yang tidak sehat, kurang ini, pasti tidak akan menghasilkan anak yang unggul. Nah, saya ibu sendiri ini secara ini kebetulan juga menjadi anggota tim itu ya, pendamping keluarga, itu berharap bahwa stunting akan tidak ada, karena dari 0 bulan ya udah dipersiapkan, udah dipandu dari awalnya gitu. Jadi ibu berharap pasti akan bisa.
Nah, untuk pertanyaan terakhir, mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, kontribusi prestasi karya apa saja yang ingin Anda sumbangkan kepada negara? Kalau saya secara pribadi ya, karena saya juga pekerja sosial Mbak, namanya PSM ya, pekerja sosial masyarakat itu punya kota Bekasi, tapi kita tinggal di kelurahan ya. Itu berharap menjadi kontribusi kita yaitu bisa membantu orang yang istilahnya di tingkat bawah sekali ya, misalnya dia berpotensi untuk menjadi unggul, pinter, tapi nggak ada biaya, kita carikan, kita usulkan bagaimana supaya dia mendapat biaya untuk itu. Kan sekarang ada KIP, ada PIP, nah itulah yang kita usahakan, itu kontribusi itu. Oke Ibu, terima kasih atas bantuan kesediaan Sama-sama. wawancaranya.